Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya. Salam untuk kesemuanya. Semoga disehatin, sama dilancarin dalam kerjanya, dalam pikirannya. Yang dapat musibah semoga diselesain musibahnya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepet sembuh sakitnya. Kembali lagi dengan topik saya di sini tentang masalah galbay ataupun susah bayar ataupun kredit macet ya di pinjaman online ataupun pinjol. Di sini saya akan ngasih tahu ataupun sharing ya tentang adanya WA dari aplikasi ataupun dari DC-nya ya. Jadi buat teman-teman yang baru galbay ataupun yang sudah galbay, yang sudah tahu galbay, banyak juga ya teman-teman yang galbay. Kalau misalnya saya ini tuh udah terlambat ya sharing ataupun terlambat ngelakuin ini karena sangat banyak sekali itu referensi ataupun referensi lah ya yang galbay ini. Nah di sini saya mau ngasih tahu ada salah satu WA ataupun dua WA, yang satu dari aplikasinya, yang satu dari nggak tahu dari siapa ya, mungkin ya DC atau siapa yang nggak tahu gitu, soalnya dia tidak menyebutkan aplikasinya, cuma suruh bayar aja gitu. Jadi sini ada dua. Yang pertama saya bacain ya teman-teman, teman-teman bisa lihat aja. Selamat sore, bagaimana pembayarannya? Segera lakukan pembayaran Anda hari ini. Kita tunggu bukti pembayaran Bapak Ibu. Buktikan etikat baik Anda sebagai nasabah kami. Bayar nominal sesuai aplikasi. Nah gini ya, mungkin kalau untuk yang satu aplikasi ya berarti misalnya pinjam di Aku-Laku ataupun di Shopee. Oh mungkin Shopee ini saya belum bayar. Tapi kan kadang-kadang yang gini teman-teman, kadang-kadang yang misalnya kata saya kemarin, yang galbay itu tuh, yang kredit macet itu tuh bukan dari satu aplikasi gitu. Kadang-kadang ada yang 3 aplikasi, 4 aplikasi, 5 aplikasi dan selanjutnya. Nah, rata-rata itu tuh yang galbay itu yang seperti itu ya. Kalau dari satu aplikasi itu tuh jarang sekali galbay ya teman-teman ya. Saya yakin itu ya. Ya mungkin dari 10 ya mungkin 1 atau 2 yang galbay itu kan. Ya soalnya kalau misalnya galbay itu biasanya ya karena bukan disengaja ya teman-teman, tapi karena nggak ada uang gitu kan. Untuk teman-teman yang baru punya utang di satu aplikasi, kalau misalnya nggak ada duit nggak apa-apa, nggak usah dibayar dulu teman-teman, tunggu ada duit dulu baru dibayar gitu kan. Jangan sampai teman-teman tutup lubang gali lubang seperti saya sebelumnya gitu kan, ataupun teman-teman banyak yang lain yang terjerumus seperti itu. Jadi please tolong jangan takut kalau misalnya teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar. Jangan takut karena resikonya ada resikonya, cuman ya resikonya sebatas itu ya teman-teman. Resiko terbesarnya kalau teman-teman galbay, yang pertama dipermalukan karena disebar datanya seperti apa teman-teman ya, kontak darurat, kordar itu. Jadi teman-teman sebelum meregistrasi di aplikasi, sebelum meminjam duit, teman-teman disaranin untuk ngasih kontak darurat teman-teman. Nah, jadi sebar data itu teman-teman kontak daruratnya ya teman-teman. Nggak kontak-kontak lain ya teman-teman, tapi kontak daruratnya, karena teman-teman nggak bisa dihubungin dan nggak ada respon, makanya dihubungi kontak darurat teman-teman gitu. Nah, jadi paling resiko terburuknya yaitu teman-teman ya, pertama sebar data seperti itu teman-teman. Kalau misalnya, tapi dari OJK sendiri kalau misalnya sebar data untuk menjelekan masuknya ke ITE ya teman-teman ya, undang-undang ITE ya, penyebaran nama baik ya teman-teman. Sebenarnya sih dari OJK itu juga menegaskan gitu, apabila penagihan dengan cara dengan tidak baik ya teman-teman ya, seperti itu mencemarkan nama baik ataupun dengan kekerasan verbal ataupun non verbal, itu diwajibkan untuk tidak membayar, dan OJK meminta untuk langsung lapor untuk ditindak lanjut gitu teman. Makanya di sini mereka tidak menyebutkan dari mana
dari aplikasi mana dan siapa, dia cuma memberitahu aja gitu ya. Ya itu tuh salah satu kerjaan debt collector ya, untuk memberitahu kita bahwa kita punya hutang dan udah jatuh tempo ya. Jadi jangan takut teman-teman, kalau misalnya ada kekerasan dalam debt collector, teman-teman bisa laporkan gitu kan. Polisi teman-teman juga nggak bisa gitu kan, gara-gara hutang dilaporkan polisi dan penjara, nggak bisa di ya apa, kita perdata gitu kan, bukan pidana, itu perdata gitu. Terus yang keduanya, HP kita nggak tenang gitu, diteror terus ya, gimana gitu kan. Contohnya kalau kita orang lain punya hutang sama kita teleponin terus, kita cari ya teman-teman, nggak jauh beda seperti itu. Handphone kita nggak tenang, di SMS-in, di WA-in siang malam gitu kan. Kalau itu saran saya lebih baik ya matiin handphone ataupun ganti kartu, reset handphone, udah kelar gitu teman-teman. Yang kedua, dipermalukan, DC datang terus teriak-teriak banyak teman-teman. Tapi sebetulnya jangan takut teman-teman, daripada teman-teman hancur lebih dalam, mending teman-teman malu sedikit sekarang gitu daripada teman-teman hancur lebih dalam. Dan saran saya, stop setelah teman-teman gak bayar, stop, jangan bayar lagi teman-teman. Karena ya gimana, gak enak gitu ya teman-teman, kita cuma ngajuin berapa menit keluar gitu kan, pusingnya ntar pas bayar gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut yang galbay, yang baru-baru galbay jangan pernah takut. Karena kita di sini galbay bukan karena disengaja, karena kita benar-benar tidak ada, dan karena benar-benar kita tidak mampu untuk bayar, ya sudah gitu. Tapi jangan disengaja ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada ancaman-ancaman itu teman-teman jangan takut ya. Karena kenapa saya di sini sharing aja teman-teman, karena saya dulu pernah ngerasain gitu kan, galbay, saya pusing, takut sampai ini sampai itu gitu teman-teman. Terus saya ketemu mentor-mentor, mentor-mentor di YouTube ataupun di Facebook, di grup-grup Facebook gitu kan. Ternyata banyak, bukan cuma kalian atau bukan cuma saya, ternyata banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, jangan pernah takut, jangan pernah risau tentang galbay ya teman-teman. Terus jalani hidup teman-teman, jangan stres gara-gara teroran, gara-gara apa, hadapi semua ini. Terus jangan ngerasa sendirian, masih ada kita gitu kan, masih ada banyak teman-teman, bisa lihat di grup Facebook, di YouTube banyak sekali gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman berpikirnya takut dipidana gitu kan, nggak bakalan nyampe dipidana ataupun di penjara teman-teman. Karena ini by data, logikanya misalnya kita dipidana sekarang, kuasa hukum aja berapa, terus bayar pengacara berapa, kita hutang cuma berapa. Kalau misalnya hutangnya seberapa, kalau misalnya hutangnya ratusan juta ya mungkin ini kita paling besar 50 juta. Sekarang pengacara paling murah 20 juta, belum ongkos sana sininya. Ini mereka cuma ngambil berapa, itu kan logikanya gitu, nggak bakalan. Dan OJK juga menerangkan gitu kan, nggak itu tuh hukum. Kalau misalnya telat bayar itu resikonya ya data BI checkingnya kita ya di blacklist gitu teman-teman ya. Terus yang kedua dari Kredit Pintar. Yang terhormat nasabah Kredit Pintar, untuk tagihan kami, bantu keringanan, hapuskan denda plus diskon 50-100%. Mohon respon chat kami, gunakan pembayaran lebih awal, berkesempatan pengajuan kembali limit dan skor kredit tinggi. Nah, di sini teman-teman biasanya kita terpancing untuk berharap misalnya kita kan untuk membayar diskon 100% atau 50%, berarti tanpa bunga gitu kan teman-teman. Hapus denda gitu kan, hapus diskon keringanan gitu kan. Jangan pernah teman-teman, jangan pernah sampai kegoda ya dengan iming-iming seperti ini. Karena kenapa? Karena gini, jadi kalau misalnya kita teriming-iming, kita gimana caranya supaya dapat duit, pinjam sama tetangga ataupun pinjam sama siapa gitu kan, bukan solusi. Mengatasi utang dengan hutang teman-teman. Walaupun kita pasti berpikirnya teman-teman, oh ya sudah, saya pinjam terus saya bayar terus saya pinjam lagi. Enggak teman-teman, nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalau seperti itu teman-teman terus berlanjut gitu kan,
tolong teman-teman stop gitu, stop yang seperti ini gitu. Ini bukan solusi teman-teman ya, karena ngerasa saya sendiri seperti ini, jadi saya pengen sharing. Teman-teman ya boleh, kalau misalnya dengarkan boleh, kayak kalau nggak silahkan. Itu saya sekedar sharing karena sangat gak enakan ya teman-teman, sangat gak enakin gitulah punya utang seperti ini teman-teman. Pokoknya teman-teman stop bayar, gak usah pusing, gak usah ribet, gak usah stres. Kalau misalnya gak ada, gak usah bayar. Jangan takut hadapin pinjolnya, hadapin DC-nya. Jangan pernah takut DC datang ke rumah. Kalau misalnya malu, jangan pernah malu. Mending malu kita sekarang daripada rusak di masa depan teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur ucapan saya ataupun kurang jelas dalam ucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.